juga saya ingin ucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian semua, karena pas kejadian Murni, kalian tentunya masih ingat yang sering ikut live sama saya. Kejadian Murni hampir bersamaan juga dengan eh, Mas Aris ABK Taiwan, yang sama-sama memiliki virus juga ya di otak ya. Hari ini saya bisa menemuin Mas Aris ABK Taiwan yang kebetulan sakit ada di Hong Kong bersamaan dengan Mbak Murni. Jadi Mas Aris sudah bisa ngomong. Ternyata Mas Aris selama ini sudah mengenalin saya. Padahal saya waktu sering datang sama Mas Aris itu posisinya Mas Aris masih kritis. Hari ini saya datang, dia langsung bilang, Miss Yuni ya? Saya nanya, kenapa? Iya, setiap kali orang datang saya selalu nanyain apakah Miss Yuni. Saya nanya, kenapa Mas? Iya, saya selalu dengar nama Miss Yuni. Saya bilang, kenapa? Nggak tahu setiap waktu saya masih koma, saya selalu dengar orang ngomong Miss Yuni, Miss Yuni, Miss Yuni. Saya bilang, saya waktu Mas Aris kritis itu ke sini. Tapi saat Mas Aris sudah baik-baik saja, saya belum pernah ke sini dan baru hari ini ke sini. Tapi dia langsung bilang, ini Miss Yuni ya? Saya nanya, dari mana kamu tahu? Dari suaranya. Padahal saya tuh nggak pernah ngomong. Nggak pernah. Dia belum posisi masih koma. Jadi saya tuh ketemu Mas Aris tuh posisi masih koma. Dan saya bilang sama Mas Aris tahu nggak? Eh, Kemarin saya main TikTok dapat paus sama dapat macan. Duh, masa iya katanya? Iya. Tahu nggak di TikTok saya itu ada uangnya berapa? Berapa? 1,5 juta. Loh, itu punyanya Mas Aris. Nah, waktu itu saya lagi membicarain orang lain, tapi masih bersambung dengan Mas Aris. Jadi di TikTok saya sampai hari ini tuh masih ada uang sebesar 1,5 juta punyanya Mas Aris. Jadi saya mendapatkan paus dan macan atau kucing ya waktu itu ya. Jadi itu buat sampean Mas Aris. Dan karena Mas Aris tidak punya asuransi di Hong Kong, karena kebetulan Mas Aris kan ABK Taiwan. Jadi Mas Aris itu adalah ABK Taiwan. Kebetulan dia singa kecil ya, bener ya dapat singa kecil. Jadi terima kasih ya yang waktu itu udah nyawer, itu memang pure punyanya Mas Haris. Jadi hasil TikTok saya itu, oh, sorry singa. Oh ya, hasil TikTok saya itu memang khusus buat Mas Aris ya. Jadi kok nggak minta tolong. Jadi waktu itu ABK Taiwan ini sakit di Hong Kong dan ada di rumah sakit, keluarganya telepon saya karena harus dibebani uang perharinya 10 juta sama PT-nya, tapi sudah saya kondisikan ternyata PT-nya yang harus bertanggung jawab dan PT-nya membayar serta agennya yang bertanggung jawab. Jadi Mas Haris, keluarganya yang ada di Hong Kong, keluarganya yang ada di Indonesia tidak dibebani 1 sen pun. Jadi kemungkinan Mas Haris kalau keadaannya sudah membaik akan dibawa pulang ke Taiwan. Jadi karena dia adalah ABK Taiwan. Jadi Mas Haris ini adalah salah satu ABK Taiwan yang kebetulan sakitnya di Hong Kong. Jadi ABK Taiwan kok ada di Hong Kong ini gimana? ABK Taiwan yang kebetulan sakit ada di Hong Kong dan waktu itu sempat terdengar kabar bahwa keluarganya dimintain uang oleh PT. Makanya keluarganya langsung telepon saya minta bantuan saya dan PT-nya akhirnya bertanggung jawab, sudah dihubungi oleh BP2MI, sudah dihubungin sama PT-PT-nya, sama agennya, akhirnya Mas Slamet yang ada di Indonesia juga pernah datang ke Hong Kong. Mas Slamet adalah kakaknya Mas Haris. Jadi hari ini tuh ya saya berduka untuk Murni, tapi saya bersyukur karena saya ngelihat keadaan Mas Haris sudah bisa ngomong,
Bahkan saya nanyanya agak nyeleneh. Saya nanya, Mas Aris ternyata kamu ganteng loh. Saya bilang gitu. Eh, eh, karena Mas Aris ngomongnya, masa atau Miss? Loh, sampean kok manggil aku Miss? No? Iya, aku selalu dengar. Aku selalu dengar. Kan sebenarnya boleh saja Mas Aris manggil saya Mbok Dewor ya. Tapi Mas Aris, makasih ya Miss Yuni. No. Saya nggak tahu ini siapa yang bisikin ke dia. Kan baru hari ini saya ketemu secara langsung saat dia sehat ya. Jadi kok nggak nyela aku Mbok Dewor, Mbok D, apa Mak Lampir gitu batinku Mas Aris. Kok langsung nyela aku Miss Yuni. Saya nanya sama Mas Aris, Mas, udah punya pacar belum? Aku bilang gitu. Sudah, Miss. Satu atau dua pacarnya? Satu. Gitu. Jadi berarti kan dia sudah sehat, Mbak. Otaknya sudah bagus gitu loh. Dan dia ngucapin terima kasih ke teman-teman yang sudah bantu doa. Jadi apa ya? Apa ya? Sudah keadaannya sudah baik ya. Karena saat saya maaf Mbak Murni meninggal dunia hari ini. Saya jawab ya pertanyaannya ya. Jadi Mas Aris, saya ajak bercanda nyambung, Mbak. Jadi sekali lagi, saya tadi telepon Mas Slamet juga. Mas Slamet, ki piye iki Mas Aris sok ilang pacare ini. Iya, Mbak, sudah baikan. Jadi saya nanya, masa pacar mek sitok cukup Mas? No? Sitok ae Miss no. Wah, bagus banget. Maksudnya ingatan beliau itu bagus banget gitu loh, Mbak. Jadi sangat-sangat sangat bagus sekali. Jadi dia ingat banget dengan keluarganya, dia ingat banget dengan siapa-siapa. Wong langsung ngomong, Mbak Mas Slamet di Mbak. Duh, kae tak telepono. Bojone Mas Slamet di. Dia nanya sama saya. Dan ya, saya sangat senang sekali karena hari ini saya bareng sama anak saya ya dan kan dia Mas Aris nanya nih, aku lapar banget loh. Dan ada makanan dosa, sampean sudah boleh makan belum? Aku loh sudah makan, boleh makan aku sekarang, aku mau makan sendiri. Nah, kita kan nggak tahu ya, karena di rumah sakit kan kita nggak boleh ujuk-ujuk menyuapin. Terus habis itu, dokter, itu orang mau makan. Hah, kita nggak tahu dia ngomong apa loh. Tapi kan kita tahu dia ngomong apa. Anak saya kan bisa bahasa Indonesia sedikit-sedikit. Terus akhirnya minta, nurse-nya bilang, nggak boleh, kita harus nyuapin dia, nggak boleh makan sendiri. Nah, Mas Harisnya ini lapar, Mbak. Dia sudah bisa ngomong, saya tuh lapar banget. Akhirnya anak saya datang lagi ke tempat dokternya, ngomong, dia lapar banget loh. Jadi Koko Thomas pakai bahasa Indonesia, bahasa Kantonis ya. Eh, ini orang lapar banget. Terus kamu siapanya? Ini keluarganya lagi teleponan sama keluarga saya temannya. Terus akhirnya Koko Thomas bilang apa? Eh, boleh nggak saya suapin sendiri? Nggak usah tunggu dari dokter. Akhirnya Koko Thomas yang nyuapin. Saya secara pribadi, saya netesin air mata. Karena melihat keadaan Mas Haris yang sudah sembuh, dan anak saya, notabene, keturunan Hong Kong, campuran Indonesia, eh, dia mau menyuapin orang yang tidak pernah dia kenal. Itu itu membuat saya tadi sempat nangis ya. Waktu mungkin karena dampak dari Mbak Murni juga ngelihat Mas Haris sehat, saya seneng dan apa ya? Ngelihat anak saya tiba-tiba ambil mangkok, Mbak. Ambil mangkok, terus makanannya Mas Haris itu diulet, terus disuapin. Itu tanpa saya minta. Saya tidak minta anak saya untuk nyuapin orang Indonesia karena secara pribadi saya tidak ingin merepotkan anak saya. Apa ya? Saya tidak ingin bahwa seolah-olah saya itu menyuruh-nyuruh anak saya untuk melayani orang lain. Saya tidak menyuruh Koko Thomas untuk melakukan itu. Tapi Koko Thomas dia sendiri bergerak hatinya. Dia bilang, "Mamma mia, 咁我幫唔到佢啊，我但可以壞佢，點解我唔做咧？"
Hati saya merasa apa? Saya cuma bilang pada diri saya, Tuhan, terima kasih Engkau berikan anak saya yang baik, anak saya yang bisa melayani, bukan dilayani. Jadi anak saya mampu melayani orang Indonesia tanpa saya meminta. Saya tanpa meminta anak saya untuk nyiapin Mas Aris. Saya nggak meminta. Tapi anak saya ambil makanan itu karena saya secara pribadi saya akan nyuapin. Saya nggak minta anak saya untuk nyuapin. Jadi anak saya sendiri tiba-tiba ngulet terus nyuapin. Makanya saya video tadi. Sempat saya nggak video mukanya Mas Haris. Hati saya dek gitu loh Mbak. Maksud saya dek. Kalian tinggal di Hong Kong, kalian pastinya tahu tidak semua anak Hong Kong akan mau melakukan itu. Apalagi dia 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 bukan siapa-siapa. Apalagi kemarin banyak yang menghujat kantornya suruh nutup lah, karena bangsat lah, karena ibunya nggak baik lah, karena saya jahat lah, karena saya arogan. Saya melihat anak saya melakukan itu padahal dia ABK Taiwan yo. Saya campur, mungkin karena campuran emosi dari habis mendengar kabar meninggalnya Murni. Jadi saya kaget banget saat dia melakukan itu. Apa ya? Saya cuma ingin bilang terima kasih Tuhan, Engkau berikan anak yang begitu baik pada saya, dan terima kasih juga saya diberikan kesempatan untuk membantu satu sama lain, dan ya khususnya buat Koko Thomas, secara langsung dan tidak langsung sudah memberikan support mental pada saya. Saat orang lain hanya bisa menyakiti saya, menghina saya, dan melukai saya, ternyata anak saya melakukan action yang di mana cintanya pada Indonesia bukan hanya katanya. Cintanya pada orang-orang Indonesia itu nyata. Dia tidak pernah berkata pada saya bahwa dia mencintai Indonesia dari hatinya yang paling dalam. Tapi saat saya melihat dia nyuapin Mas Aris tanpa saya minta, saya sudah yakin di dada anak saya ada Garuda. Di dada anak saya ada merah putih. Jadi terima kasih sekali secara pribadi buat teman-teman yang memberikan dukungan pada apa ya? Pada Koko Thomas ya. Jadi ya seperti itu. Ini ABK Taiwan ya, nggak ada hubungannya dengan Hong Kong ya. Walaupun PT-nya dulu minta uang per harinya 10 juta, akhirnya tidak perlu bayar sama sekali. Saya juga bisa membantu walaupun nggak ada hubungannya dengan Hong Kong ya. Jadi saya masih ada waktu juga untuk membesuknya. Ya, intinya adalah yang kemarin ngasih singa saya, kemarin yang ngasih lumba-lumba ke saya, nanti saya akan buktikan bahwa uang yang kalian berikan ke saya itu saya berikan pada Mas Haris. Jadi semoga Mas Haris cepat sehat ya, dan saya telepon keluarganya ya. Mas, selamat ya sebentar ya. Karena sebentar. Karena itu terima kasih ya buat teman-teman ya. Uang itu saya berikan langsung ke Mas Haris kalau Mas Haris sudah sembuh. Kan rencananya Mas Haris akan ke Taiwan dulu untuk pemulihan, setelah itu dipulangkan ke Indonesia. Itu kabar terakhir yang saya dengar ya. Jadi kalau Mas Haris sudah sembuh, baru dipulangkan ke Indonesia. Halo? Halo, Mas Selamat. Oke, ini banyak yang nanyakan kabarnya Mas Haris dan saya